Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai pembelajaran ilmu hadis ini. Materinya mengenai hadis berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitasnya, hadis itu ada yang sahih dan ada yang hasan. Pada kesempatan ini kita akan coba membicarakan tentang hadis sahih ya. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Secara etimologi, sahih itu artinya sehat, selamat, benar, sah, atau yang sempurna. Jadi hadis sahih itu berarti hadis yang sah, sehat, selamat. Nah, adapun pengertian sahih, hadis sahih secara terminologi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, tiada terputus, diriwayatkan perawi yang adil dan dobit sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat atau tidak cacat. Nah, itu pengertian hadis sahih. Ulama hadis sepakat bahwa hukum memakai hadis sahih adalah wajib. Mereka berargumen bahwa hadis sahih adalah salah satu sumber hukum syariat, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Contoh sebuah hadis sahih, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kafis salasa wa ta'amul salasati kafil arba'ah. Wa fi riwayatin li Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahidi yakfil isnain wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfis samaniyah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, makanan untuk berdua cukup untuk 3 orang, dan makanan untuk bertiga cukup untuk 4 orang. Dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk 1 orang cukup untuk berdua, makanan untuk berdua cukup untuk 4 orang, dan makanan untuk berempat cukup 8 orang. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena semua sanadnya muttasil dan semua rawinya thiqah. Apa saja syarat-syarat hadis sahih? Pertama, bersambung sanadnya ittisalus sanad, itu sanadnya muttasil, bersambung dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Maksud sanad bersambung itu adalah sanadnya selamat dari keguguran. Dan kata lain bahwa tiap-tiap perawi dapat saling bertemu sejak awal hingga akhir dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Yang kedua, perawinya adil. Adil dari segi bahasa artinya lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, tulus, tidak menyimpang dan jujur. Seorang dikatakan adil apabila terdapat sifat yang dapat mendorong dirinya terpelihara ketakwaannya, yaitu senantiasa melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan, serta terjaga tingkah lakunya. Perawi yang adil dalam periwayatan sanad hadis harus Islam dan balik serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: senantiasa melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan agama. 2. Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil. 3. Senantiasa menjaga ucapan dan perbuatan yang dapat menodai muru'ah atau kehormatan. Kemudian yang ketiga, perawinya adalah dobit. Dobit itu artinya kokoh dan kuat. Seorang perawi dikatakan dobit apabila ia mempunyai daya ingat sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya.
Dobit terbagi dua, yaitu dobit fis sodri dan dobit fil kitab. Dobit fis sodri adalah terpelihara periwayatannya dalam ingatan sejak ia menerima hadis sampai ia meriwayatkannya kepada orang lain. Sedangkan dobit fil kitab adalah terpeliharanya kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan. Ketiga, selamat dari sad, salamah minas syudzud atau tidak janggal, tidak sah. Pengertian sad atau syudzud menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau sikoh. Melihat pengertian sad di atas dapat dipahami bahwa hadis yang tidak sad adalah hadis yang matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dan lebih sikoh. Kemudian yang kelima, tidak cacat, tidak ada ilat. Ilat itu bentuk jamaknya al-illah. Al-illah. Menurut bahasa ilat itu artinya cacat, rusak, buruk, dan kesalahan baca. Sehingga dapat kita mengerti bahwa hadis yang berilat adalah hadis yang mengandung kecacatan. Menurut istilah, ilat artinya suatu sebab yang tersembunyi atau samar-samar sehingga dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar di sini apabila dilihat secara zahir hadis tersebut tampak sahih. Adanya samar-samar pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Bagaimana kedudukan hadis sahih? Hadis sahih itu sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka didahulukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Hukum-hukum yang berdasarkan hadis sahih harus diamalkan. Tidak semua hadis sahih dapat diriwayatkan secara umum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah kamu menyampaikan sebuah hadis pada kaum yang akal mereka tidak mampu memahaminya, melainkan akan menjadi fitnah baginya. Kemudian apa saja klasifikasi hadis sahih? Hadis sahih diklasifikasikan menjadi dua. Satu, hadis sahih li dzati, kedua hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li dzati artinya hadis yang memenuhi kelima syarat yang tadi sudah disebutkan di atas. Sedangkan hadis sahih li ghairi artinya hadis yang ada rawi-rawi yang kurang hafid dan dhabit, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur. Sebenarnya berderajat hasan lalu didapati padanya dan jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu. Hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada jalur periwayatan lain yang lebih kuat. Jalur periwayatan yang lebih kuat yang menyebabkan naiknya derajat hadis hasan menjadi sahih li ghairi dikenal dengan istilah syahid atau muttabi. Suatu hadis hasan jika memiliki padanan hadis dengan sanad yang berbeda yang bisa menguatkannya, derajatnya naik menjadi hadis sahih li ghairi. Urutan derajat hadis sahih li ghairi adalah di bawah hadis sahih li dzati dan di atas hadis hasan li dzati. Kemudian tingkatan derajat sahih. Tingkatan derajat hadis sahih para ulama membagi menjadi 7. Pertama, hadis yang muttafaq alaih, yaitu hadis sahih yang telah disepakati oleh kedua imam hadis, Bukhari dan Muslim tentang sanadnya. Kemudian yang kedua, hadis yang hanya diriwayatkan atau ditakhrijkan oleh Imam Bukhari sendiri, sedang Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Ketiga, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri,
sedang Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Keempat, hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim yang disebut dengan sahih ala syaratai Bukhari wa Muslim, sedang kedua imam tersebut tidak mentakhrijkannya. Yang kelima, hadis sahih yang menurut syarat Bukhari sedang beliau sendiri tidak mentakhrijkannya. Hadis yang demikian ini disebut dengan sahihun ala syaratil Bukhari. Kemudian yang keenam, hadis sahih menurut syarat Muslim, sedang Imam Muslim sendiri tidak mentakhrijkannya. Hadis yang demikian ini dikenal dengan sahihun ala syaratil Muslim. Yang ketujuh, hadis yang tidak menurut salah satu syarat dari kedua imam Bukhari dan Muslim, seperti sahih menurut Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Huzaimah, sahih menurut Ibnu Majah, sahih menurut Imam Al-Hakim. Nah, kemudian ya, kitab-kitab hadis yang paling sahih itu apa saja? Kitab sahih, kitab hadis yang sahih secara umum paling sahih. Pertama, syarat mutasil menurut Imam Bukhari lebih ketat untuk memastikan sebuah hadis diterima langsung oleh perawi dari gurunya. Imam Bukhari mensyaratkan mencukupkan keduanya hidup satu generasi dan memungkinkan untuk saling bertemu. Sedangkan Imam Bukhari mensyaratkan harus benar-benar pernah bertemu. Kedua, Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikohan periwayat. Hadis-hadis Bukhari mengandung berbagai permasalahan yang lebih lengkap, sehingga lebih detail dan dalam hal menggali hukum fikih. Namun demikian, Sahih Muslim lebih sistematik dibanding Sahih Bukhari karena dalam Sahih Muslim tidak memotong matan hadis dan tidak mengulang-ulang sanad. Adapun kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis sahih secara berurutan ya, sebagai berikut. Pertama, Sahih Bukhari. Kedua, Sahih Muslim. Ketiga, Sahih Ibnu Huzaimah. Keempat, Sahih Ibnu Hibban. Kelima, Mustadrak Al-Hakim. Itulah barangkali sedikit tentang hadis sahih. Insyaallah dilanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya tentang hadis hasan. Semoga barokah manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.